Nah, saya coba tracking, memang di sini ada di Spotify lagu Yahlal Waton. Kemudian di bawahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Syegab. Di situ tidak, memang di sini tidak dicantumkan ciptaan Kiai Haji Wahab Hasbullah, tetapi di running text cuman Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Syegab. Kira-kira Anda akan mensomasi Habib Syekh atau siapa? Ya, mungkin dalam tayangan ini kita minta kepada Habib Syekh klarifikasi. Oh, oke. Ya. Karena yang banyak beredar itu saya perlu cek kembali ya, bahwa ciptaan Yahlal Waton itu diklaim oleh Habib Syekh gitu kan. Yang beredar kan begitu. Oh, di medsos ya? Ya, di media sosial ramai itu yang menciptakan Yahlal Waton Habib Syekh. Banyak menanyakan kepada saya, apa benar ini Gus yang menciptakan? Bukankah NU itu sudah tahu, kalau namanya NU tahu bahwa yang menciptakan Yahlal Waton Kiai Wahab Hasbullah, kok tiba-tiba sekarang ada yang menciptakan bukan Kiai Wahab gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Pada Suat TV, saya Sukmares bertandang ke kantornya Gus Saifuddin. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Beliau Ketua PCNU Jakarta Pusat, dan dalam posisi ini sebagai perwakilan dari keluarga Mbah Wahab. Ya. Jadi begini Gus, jadi gimana? Di medsos ini rame nih tentang klaim hak cipta lagu Yahlal Waton, ciptaannya Mbah Wahab. Nah, saya coba tracking, memang di sini ada di Spotify lagu Yahlal Waton. Kemudian di bawahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Syegab. Di situ tidak, memang di sini tidak dicantumkan ciptaan Kiai Haji Wahab Hasbullah, tetapi di running text cuman Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Syegab. Saya tidak tahu ini masalah polemik ini Tuan ya. Tetapi kita coba Gus mengkritisi. Kira-kira tanggapan dari keluarga seperti apa Gus? Ya, pertama tentu sangat menyayangkan kalau ada klaim-klaim sepihak atau klaim yang dilakukan oleh pihak luar bahwa Yahlal Waton itu diciptakan bukan oleh Mbah Wahab. Nah, ini sangat disayangkan. Kita ada bukti bahwa, dan ini memang kita lakukan oleh keluarga karena suatu saat dikhawatirkan ada klaim-klaim, maka tanggal udah tahun 2021 pihak keluarga ini sudah mendaftarkan ini. Jadi sudah pencatatan hak cipta bahwa Yahlal Waton itu yang menciptakan adalah Mbah Wahab. Jadi tidak boleh ada orang-orang atau baik siapapun yang mengklaim bahwa lagu itu diciptakan, diklaim dimiliki oleh salah satu, misalkan oleh Habib Syekh, gitu, tidak boleh. Karena itu juga akan melanggar hak intelektual, hak cipta, dan tentu merusak sejarah ini. Nah, ini yang kita sayangkan dari pihak keluarga. Ya baik, ini saya coba ini Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat pencatatan ciptaan dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dengan ini menerangkan nomor dan tanggal permohonan 17 November 2021. Nama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, alamatnya Tambak Beras. Pemegang hak cipta nama ini ke Hajah Mahfudoh Ali Ubed Hajah Hizbiyah Rohim dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia. Jenis ciptaan lagu dalam kurung musik dengan teks. Judul ciptaan Subhanul Waton. Jadi ini sudah sebagai bukti bahwa ini sudah ada. Jadi dengan adanya informasi ini, mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengklaim, karena itu akan merusak sejarah. Ya, baik. Kalaupun katakan tidak mengklaim bahwa ciptaannya di situ, tapi melihat bahwa apakah Anda tidak merasa tersinggung ketika orang mengaransemen? Ini kan kalau dari sini, dari Spotify ini kan
Habib Syekh mengaransemen lagu tersebut kemudian menyanyikan, apakah ada koordinasi dengan pihak keluarga? Ya, kalau menyanyikan itu boleh, menyanyikan siapa saja boleh. Ya. Itu memang sudah artinya kebanggaan bagi NU atau bangsa Indonesia untuk menyanyikan itu. Ya. Tapi kalau ada motif ekonomi atau motif komersial, tentu etikanya harusnya minta izin kepada keluarga. Jadi kalau ini ada motif ekonomi atau komersial, tidak koordinasi dengan keluarga, Anda sebagai perwakilan keluarga menyayangkan ini Gus ya, sikap ini. Ya, karena jangan jangan sampai mereka yang menikmati nilai-nilai ekonomi, ya kan, keluarga, ya tentu kita tidak nyaman lah kalau tidak kelonwon lah. Etikanya mohon izin kan begitu. Mestinya kan seperti itu. Iya. Ya mungkin ini kepada siapapun yang ketika menciptakan sebuah lagu atau karya seseorang, termasuk di sini Yahlal Waton itu, Subhanul Waton itu ya, yang dinyanyikan dengan kepentingan untuk komersial, mestinya harus ada kulonowun ke keluarga, kepada pemegang hak cipta gitu ya. Betul. Nah, kira-kira Anda akan mensomasi Habib Syekh atau siapa? Ya mungkin dalam tayangan ini kita minta kepada Habib Syekh klarifikasi. Oh, oke. Ya. Karena yang banyak beredar itu saya perlu cek kembali ya, bahwa ciptaan Yahlal Waton itu diklaim oleh Habib Syekh gitu kan. Yang beredar kan begitu. Di medsos ya? Ya, di media sosial ramai itu yang menciptakan Yahlal Waton Habib Syekh. Banyak menanyakan kepada saya, apa benar ini Gus yang menciptakan? Bukankah NU itu sudah tahu, kalau namanya NU tahu bahwa yang menciptakan Yahlal Waton Kiai Wahab Husbullah, kok tiba-tiba sekarang ada yang menciptakan bukan Kiai Wahab gitu loh. Nah, ini yang dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan dan mengklarifikasi kembali bahwa ada hal yang sangat penting. Lahirnya lagu Yahlal Waton itu yang perlu kita tahu adalah sebuah kegelisahan bahwa Wahab Husbullah setelah menyelesaikan pendidikannya dari Mekah tahun 1914, itu beliau mendirikan namanya pendidikan Nahdlatul Waton, kebangkitan kebangsaan. Oke. Kebangkitan tanah air. Karena Mbah Wahab merasa kalau kita bangsa Indonesia ini tidak ditanamkan rasa cinta dan rasa nasionalismenya dibangkitkan, Mbah Wahab pesimis bahwa Indonesia ini akan sulit untuk bisa merdeka dan melawan pada penjajah. Makanya setiap santri-santri itu sebelum mulai ngaji atau pendidikan, mereka itu nyanyikan dulu Yahlal Waton, berdiri. Jadi berdiri dengan ini ya, Yahlal Waton, Yahlal Waton. Wah, dahsyat. Ini ada suatu cerita bahwa Belanda waktu itu kan memang melarang. Iya betul. Menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu patriotisme yang membangkitkan semangat untuk melawan penjajah itu kan nggak boleh. Iya. Sehingga Mbah Wahab mensiasatinya dengan bahasa Arab. Sehingga orang Belanda mendatangi pesantren-pesantren. Wah, lagi ngaji ya. Lagi ngaji. Padahal di balik makna dari lagu itu sebenarnya sangat luar biasa. Iya, perjuangan untuk memerdekakan itu. Intelnya menyampaikan kepada komandannya aman, sedang berdoa, sedang baca selawat begitu. Tapi mereka sedang menanamkan jiwa semangat. Iya. Baik, coba kita ini Said ya, Yahlal Waton, kemudian Hubul Waton minal iman, walatakun minal hirman inhadu alal waton. Nah, kita coba terjemahnya. Iya. Perjemahkan, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hati, bangkitlah hei bangsaku. Luar biasa itu. Nah, ini kan bangkitlah hei bangsaku. Dan memanggil itu dengan wahai pusaka hatiku. Ya kan? Artinya Mbah Wahab menilai bahwa kita ini lahir dari bumi Indonesia ini. Kita minum, makan dari bumi Indonesia, dan sujud di bumi Indonesia, bahkan mati juga akan mati di makam di tanah. Jadi kita ini tidak bisa dipisahkan dari tanah air gitu. Bahkan kita bisa mengaji, bisa sholat dan ini karena ada tanah air. Maka jangan sampai ada siapapun yang akan menghalangi untuk bisa bangkitnya tanah air ini. Maka kata Bapak,
harus lawan. Betul ya. Ini di bait terakhirnya kan luar biasa ini kan ya. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Wah, ini kan ada juga nih. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ini dahsyat sebetulnya ya untuk perjuangan heroik ini ya. Heroik itu. Dan ada yang menarik juga dari syair itu, ada penyebutan Indonesia. Jadi Mbah Wahab sudah menggunakan kata Indonesia itu tahun 1916 ya. Berarti memang udah berdekatan dengan Sumpah Pemuda. Oh, itu udah berdekatan dengan Sumpah Pemuda. Ya, ada sudah. Jadi Mbah Wahab itu sudah mengungkapkan suatu cita-cita. Jangan takut, kita sebagai bangsa ini untuk punya cita-cita untuk merdeka. Betul. Dan kemerdekaan itu tidak bisa hanya lahir dan akan turun dengan sendirinya tanpa adanya perjuangan. Ya. Baik. Nah, ini yang maksudnya kenapa saya harus menyampaikan ini, cita-cita yang murni ini jangan sampai diklaim oleh orang-orang tertentu hanya untuk kepentingan komersial gitu. Padahal di situ ada nilai-nilai perjuangan, darah dan air mata yang harus ditumpahkan oleh bangsa Indonesia, para ulama. Ya baik, ini Gus ada penelitian menarik ini, yang dilansir dari Jurnal Universitas Islam Negeri UIN, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang berjudul Makna Lagu Yalawaton. Jadi makna lagu Yalawaton itu terbagi menjadi tiga. Nah, ini hasil risetnya. Dari syair itu dibagi tiga. Gitu. Betul. Yang pertama memiliki makna detonasi. Jadi penyair ingin menyampaikan kecintaannya terhadap tanah air harus dibuktikan dengan kematian musuh. Ini kan dahsyat. Artinya perlawanan ini dahsyat, ini makna detonasinya. Berarti jangan takut mati gitu kan. Iya betul, membangkitkan semangat kan di sini kelihatannya. Mbah Wahab di sini makna dari detonasi lagu ini. Nilai sebuah jihad itu harus ada pengorbanan jiwa dan raga. Iya, betul. Dahsyat ini dengan kematian musuh. Artinya musuh itu harus kalah kalau kita mau menang. Nah, harus mati di sini. Yang kedua, makna konotasi. Penyair ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga semangat cinta tanah air dengan menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini sudah sangat luar biasa Mbah Wahab, bagaimana ini kesatuan masyarakat Indonesia ini untuk memperjuangkan keperdekaannya. Jadi memang lahirnya sebuah lagu itu adalah kegelisahan Mbah Wahab melihat bangsa Indonesia saat itu mementingkan hanya dirinya dan kelompoknya. Bahkan kiai-kiai waktu itu, ulama-ulama hanya ngaji, setelah ngaji dari suraunya dia balik ke rumahnya. Habis ngimamin masjid dia balik ke rumahnya. Tidak memikirkan nasib bangsa dan umat itu. Nah, itulah digerakkan oleh Mbah Wahab. Nggak bisa gitu. Kita harus ada persatuan dan kesatuan. Tidak bisa mementingkan bahwa negara kemerdekaan itu harus di atas kepentingan pribadi dan golongan. Makanya lagu itu diciptakan. Nah, yang ketiga ini makna mitos, Gus. Jadi ada secara mitos. Jadi penyair ingin menyampaikan bahwa rasa cinta kepada tanah air tidak hanya sekedar perkataan, akan tetapi haruslah dibuktikan dengan perbuatan. Jadi actionnya ada. Cinta tanah air itu tidak hanya sekedar cinta tanah air atau ucapan, tetapi memang berperang, berjihad. Kira-kira seperti itu makna mitosnya dari lagu ini. Ya akhirnya mungkin dengan lagu ini bergeraklah seluruh komponen masyarakat, terutama para ulama dan para kiai untuk menggelorakan nasionalismenya. Di ujung dari perjuangan itulah makanya keluar resolusi jihad sebagai bukti untuk berjihad. Santri gitu ya. Bahasa menyampaikan siap bahwa melawan penjajah itu fardu ain. Betul. Dan yang meninggal mati syahid. Baik, Gus, ini sebagai perhatian dan juga ini adalah sebuah statement resmi dari keluarga bahwa siapapun yang akan melakukan
atau menyanyikan lagu Ya Halal Waton untuk kepentingan komersial, gitu ya, harus koordinasi. Kalau tidak klarifikasi ke pihak keluarga. Statement terakhir bagaimana Gus terhadap polemik dan bukan polemik saya bikin ini rame tentang hak cipta di medsos. Kebenarannya maka perlu ini klarifikasi kepada Habib Syekh. Ya mudah-mudahan ramainya di media sosial terhadap hak cipta terhadap lagu Ya Halal Waton ini mudah-mudahan sudah clear bahwa yang menciptakan lagu Ya Halal Waton itu adalah sang pendiri inisiator NU yaitu Kiai Wahab Hasbullah, dan memang ini harus dihentikan. Itulah ini kita harus ada penghargaan. Sekali lagi jas merah atau jas hijau, jangan sekali-kali kita melupakan jasa para ulama. Iya. Ini adalah jasa ulama yang menciptakan sebuah lagu, itu kita tidak boleh menafikan atau melupakan. Ya, Gitu. Baik, pihak keluarga menunggu klarifikasi dari Habib Syekh, ya, Kami dan tunggu. membuka secara terbuka bagaimana Habib Syekh untuk klarifikasi terhadap isu ini, gitu kan ya, apakah benar mengklaim hak cipta, tetapi ini bukan sekedar hak cipta, tetapi memang ini adalah perjalanan sejarah. Mungkin ini tidak terasa karena dalam bentuk nyanyian bisa saja nanti 50 tahun aransemennya apik, kemudian suaranya bagus, maka orang-orang generasi milenial akan melihat di situ ciptaan dari Ya Halal Waton adalah seperti yang di Spotify. Ini yang kita ini yang benar yang kita takutkan, kita khawatirkan 5 atau 10 tahun yang akan datang generasi milenial sudah tidak tahu lagi pencipta yang sebenarnya. Ya. Nah, makanya banyak yang tidak hanya lagu Ya Halal Waton, banyak pembelokan sejarah bahwa yang mendirikan NU adalah salah satu Habib gitu, yang tidak pernah ada di catatan sejarah NU. Makam-makam yang sudah dibelokkan, ini berbahaya. Nanti kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai pejuang, sebagai penerus perjuangan Wali Songo. Nah, apalagi nanti yang menyebarkan Islam bukan Wali Songo, ini bahaya lagi. Nah, kalau sudah jati diri ini hilang, itu sama saja kita tercerabut pohon dari akarnya. Kalau sudah tidak ada jati diri lagi, itulah kehancuran Indonesia dan bangsa ini. Baik, khususnya untuk NU itu ya. Betul. Baik, terima kasih pemirsa pada Suara TV dan juga kepada Habib Syekh. Mudah-mudahan mendengar video ini kita tidak sedang menuduh bahwa Habib Syekh itu mengklaim hak cipta atau pencipta lagu Ya Halal Waton, tetapi isu yang beredar seperti itu di media sosial. Kita sedang mengklarifikasi pertanyaan atau viralnya polemik terhadap hak cipta dari Ya Halal Waton itu sendiri. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.